Tadi semalam aneh diajak jalan malam. Aneh diajak jalan malam. Abu Jahal nanya, dari mana? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, balik lagi. Tapi karena memang udah didasari sama kebencian, bilangnya, ya Muhammad, nggak mungkin kita melakukan perjalanan sebulan ke sana pergi, sebulan lagi ini beda, apa nggak nyambung? Bagaimana? Abu Jahal bilang, kita melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa 1 bulan, balik lagi 1 bulan. Apa kita melakukan perjalanan? Mau dibarengi sama Nabi, Nabi diajak. Ya beda dong. Beda. Jadi nggak nyambung nih pertanyaan. Tapi karena memang didasari kebencian, udah cahaya tertutup. Paham nggak maksud saya? Maaf kalau saya mungkin sulit untuk menjelaskannya, tapi kurang lebih anda kira ente paham kemana omongan anda. Jadi kalau ente mau nyalain, jangan salahin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah mengaku dirinya melakukan perjalanan malam hari ini, tapi dia mengaku kalau dia diajak. Ente mau nuduh yang ngajak. Ini pertanyaan ditujukan kepada Allah. Contoh yang sama. Nabi seumur umur nggak pernah bilang dirinya ngebelah bulan. Kalau dia ngebelah bulan, kita mau tanya, ayo buktikan, punya kemampuan nggak? Tapi yang ngebelah bulan Allah untuk diperlihatkan kepada orang-orang kafir bahwa Allah mendukung Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah yang kita dapetin di dalam Al-Quran Allah nyatakan Muhammad ngebelah bulan, tidak. Tapi bulan dibelah untuk Rasul. Siapa yang ngebelah? Allah. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Nabi Muhammad nggak pernah nyatakan dirinya dengan sendirinya jalan ke sana, enggak. Tapi dia bilang aneh tanya sama yang ngajak, sama yang ngajak. Saya kira jelas. Nyambung sekarang. Jadi kalau ente pengen mengadili perjalanan Isra Mi'raj, jangan mengadili Nabi Muhammad, ente salah sasaran. Bukan Nabi Muhammad terdakwanya, sebab dia nggak pernah menyatakan dirinya melakukan di perjalanan sendiri. Dia diajak. Ente mau ngadilin yang ngajak. Yang ngajak siapa? Allah. Nyambung. Masuk akal nggak sekarang? Masuk akal kan? Baik. Allah. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian tentang permasalahan yang berikutnya. Kalau kita udah tahu, ini perjalanan Allah ngajak Nabi Muhammad. Ini Habib Abdurrahman miliuner. Amin insyaallah. Kaya raya. Dia punya duit lebih, pengen ngajak orang umroh. Ini ada hamba Allah hidupnya melarat. Hidup melarat. Tahu-tahu sebulan dia ngilang dari kampungnya, balik lagi. Dia teriak, alhamdulillah, aneh kemarin nih sebulan pergi umroh, aneh jalan ke sana. Orang lihat, lu siapa orang melarat begini, utang banyak, terus mau pergi umroh. Kan gak masuk akal. Lihat kemampuan dia. Ntar dulu, jangan salah. Kalau dia ngomong begitu, boleh disalahin. Tapi ketika dia bilang, aneh diajak sama Habib Abdurrahman pergi wah emang nasib lo baik. Iya kan? Lu dipilih sama Habib Abdurrahman untuk diajak umroh. Walaupun lo banyak utang, tapi Habib Abdurrahman udah yang nanggung ente. Lihat, masuk akal gak sekarang? Tahu perbedaannya? Kayak begitu. Mudah-mudahan kita pada pergi umroh semua ini.
Kalau ingin nanya pertanyaan yang benar tuh bagaimana ya? Habib Abdurrahman kenapa milih dia sih pergi umroh? Kan yang lain banyak. Itu kalau ente mau tanya. Ente gak bakal tanya sama dia, ini miliuner besar nih. Ya. Kok bisa dia sih ngeberangkatin orang umroh? Ente gak bakal nanya begitu. Sebab ente tahu dia punya kemampuan. Iya kan? Ente gak bakal tanya, Habib Abdurrahman kok bisa ngeberangkatin orang umroh? Ente gak bakal tanya begitu. Sebab ente lihat dia punya kemampuan, duitnya banyak. Bantalnya duit. Ente gak bakal tanya itu. Yang bakal ente tanya, kok dia sih yang dipilih sama Habib Abdurrahman? Aneh kan juga kenal sama Habib Abdurrahman. Itu pertanyaan yang benar. Nyambung gak sekarang sama aneh tentang peristiwa Isra Mi'raj? Masuk akal. Nah, ini pertanyaan penting. Kenapa Nabi Muhammad yang dipilih sih? Kenapa dia yang diajak umrah sama Habib Abdurrahman? Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Apa jawabannya? Jawabannya sebenarnya sederhana dari segi jawaban, cuman kenyataannya besar. Apa? Allah sendiri udah bilang dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang ngajak. Perjalanan malam hari. Dipilih nih tiket pesawatnya, tiket pesawat malam. Ngajak siapa? Bi'abdi, hambanya. Gak bilang Bi Muhammad, enggak, bi'abdi. Kalimat abd, hamba. Wallahu a'lam, mungkin inilah penyebab kenapa Nabi Muhammad dipilih oleh Allah dari sekalian banyak makhluknya untuk dimuliakan. Sebab karena beliau telah menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun dari makhluk-makhluk Allah. Penghambaan sejati yang dimiliki oleh Rasulullah. Mungkin sebab ini beliau dipilih dari sekalian hamba yang banyak. Karena itu Allah nyatakan bi'abdi, hambanya. Sebab beliau adalah manusia yang menghamba dengan penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira jelas. Sudah gak perlu diperpanjang lagi. Ini udah jelas. Kemudian pembahasan berikutnya tentang perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal penting, Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, yang enggak satu, yang enggak dua, banyak, menyatakan secara jelas bahwa di akhirat para orang beriman yang masuk surga akan dimuliakan oleh Allah untuk melihat kepada Allah. Jelas. Ini Nabi menyatakan dalam Al-Quran. Saya kira itu jelas. Di dalam hadis sahihah yang enggak satu, enggak dua, sangat banyak sekali. Kalau kita mau membahas ini secara detailnya, itu bukan pembahasan di sini, tapi dalam ilmu tauhid nanti dibahas. Saya kira itu satu. Di akhirat setiap orang beriman akan melihat kepada Allah. Adapun di dunia, nggak ada seorang pun yang diistimewakan oleh Allah untuk melihat kepada Allah, melainkan hanya satu hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Apakah mungkin melihat kepada Allah? Mungkin. Masuk akal dan bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tuh, kita nggak sampai ke situ. Kita cuma dituntut untuk beriman bahwa
Allah nanti di hari kiamat ketika orang mukmin masuk surga akan memberikan anugerah kepada orang-orang mukmin untuk melihat kepada Allah. Kita hanya dituntut itu. Bagaimana? Cuman Allah yang tahu caranya. Kita nggak bisa. Akal kita nggak akan sampai ke situ. Jelas. Di dunia nggak ada yang diistimewakan oleh Allah kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini jelas. Sebab dalam Al-Quran banyak kejadian ketika salah seorang nabi meminta kepada Allah satu permintaan yang ternyata permintaan itu salah dan menyimpang, ditegur oleh Allah dengan teguran yang tegas dan keras. Saya kasih contoh. Nabi Nuh alaihi salam. La ilaha illallah. Nabi Nuh alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya tentang anaknya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banjir yang besar tersebut. Dia mengadu kepada Allah. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa nada nuhun rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Beliau mengeluh dan bilang, ya Rabb, anakku adalah bagian dari keluarga dan janjimu untuk membinasakan orang-orang kafir adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin. Itu pernyataan Nabi Nuh kepada Allah ketika anaknya ditenggelamkan. Kenapa anak saya ditenggelamkan? Pernyataan ini ditegur oleh Allah kepada Nabi Musa dengan teguran yang tegas dan keras. Apa Allah bilang? Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Ditegur oleh Allah dengan teguran yang tegas dan keras. Allah bilang langsung, enggak basa-basi, ya Nuh, anakmu bukan bagian dari keluargamu. Dia adalah perbuatan yang tidak baik, katanya Allah. Dan jangan sekali-kali engkau meminta kepadaku permintaan semacam itu. Ini a'iduk, aku peringatkan engkau wahai Nuh, katanya Allah. Jangan sampai engkau menjadi orang yang bodoh. Itu pernyataan tegas. Ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah suatu permintaan yang salah, ditegur dengan teguran keras. Ini contoh. Ketika dia salah, ditegur oleh Allah. Tapi di waktu yang sama atau di kejadian yang mirip, nah, Nabi Musa pernah berdoa sama Allah dan minta, bilang, Rabbi arini andur ilaik. Nabi Musa minta, ya Allah, perlihatkan aku agar aku bisa melihat kepada engkau. Nabi Musa minta, dia masih hidup di dunia, minta sama Allah untuk melihat Allah. Apa jawabannya Allah? Apakah jawaban yang sama, teguran, tegas, pedas seperti yang Allah tegurkan kepada Nabi Musa, peringatan tegas kepada Nabi Nuh alaihissalam? Enggak. Tapi malah Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa bahwasanya engkau ini belum mampu untuk melihatku. Sebagai buktinya, coba engkau lihat kepada gunung. Kalau engkau mampu melihat gunung, engkau baru bisa melihat aku. Allah ingin menyadarkan kepada Nabi Musa bahwa engkau enggak mampu. Tapi permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah bukan permintaan yang salah. Karena itu tidak ditegur oleh Allah
bahwa Nabi Musa salah meminta, enggak. Tapi yang dilakukan oleh Allah, Allah menyadarkan kepada Nabi Musa bahwa engkau ini belum mampu. Kau tidak punya kemampuan ke situ di dunia. Permintaanmu tidak salah. Kalau permintaannya enggak salah, berarti melihat Allah bukan hal yang mustahil. Sebab kalau mustahil, Nabi Musa enggak bakal minta. Dan kalaupun minta akan ditegur dengan teguran yang keras sebagaimana Allah menegur Nabi Nuh. Jelas. Jadi melihat Allah bukan perkara yang wah, nggak mungkin. Saya kira ini jelas dari dalilnya. Ya, ini jelas. Nggak diizinkan di dunia karena memang Nabi Musa nggak punya kemampuan untuk itu. Nabi Muhammad SAW, beliau melihat kepada Allah. Wah, bagaimana? Ayat nggak menyebutkan. Siapa yang bilang nggak menyebutkan? Kita di sini ada ayat Isra, ada ayat Mi'raj. Ayat Isra, Subhanalladzi asra. Ayat Mi'raj yang ada di surat An-Najm, wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan seterusnya. Kita mau bahas ini panjang lebar, cuman ringkasannya. Ringkasan ayat dari surat An-Najm menyatakan bahwasanya pada malam Mi'raj Nabi melihat sesuatu. Nabi melihat sesuatu yang agung dan maha besar. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad? Kalau ayat menyatakan Nabi melihat sesuatu, afutumarunahu ala ma yara, dan seterusnya, maka dabal fuadu ma ra'a. Ada sesuatu yang Nabi Muhammad lihat pada malam Mi'raj. Apa yang dilihat? Nah, ini mubham. Artinya di dalam ayat tidak dinyatakan dengan jelas. Di dalam hadis banyak hadis yang diriwayatkan. Banyak hadis yang diriwayatkan. Di dalam Sahih Al-Bukhari dinyatakan ini, dan di Sahih Muslim juga dia macam-macam. Riwayat banyak tentang ini. Yang intinya, saya nggak mau buka pintu lebar tentang ini sebab kembalinya masalah ini kepada ilmu tauhid. Ya, intinya para sahabat mereka berbeda pendapat. Banyak dari mereka seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satunya, dan para sahabat yang lain menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada malam Isra wal Mi'raj menyaksikan dan melihat Allah secara langsung. Dan beberapa sahabat yang lain seperti Sayyidatuna Aisyah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Mereka berbeda pendapat. Namun ulama mengatakan, kita ada kaidah dalam ilmu usul, ya, dalam ilmu dibahas bahwasanya al-itsbat muqaddamun 'ala nafi. Apa bahasa Indonesianya? Al-itsbat. Contoh, Sayyidatuna Aisyah menyatakan Nabi tidak melihat. Abdullah bin Abbas menyatakan Nabi melihat. Ini menafikan, meniadakan. Nah, ini menyatakan keberadaannya. Maka di dalam kaidah yang menyatakan keberadaan itu didahulukan daripada yang menyatakan ketiadaan. Dia mungkin nggak tahu, tapi orang lain tahu. Itu kaidah seperti itu. Belum tentu yang ente tidak tahu dia tidak ada. Ini nggak tahu, ya silakan, dia nggak tahu. Tapi orang lain tahu dan dia menyatakan. Kemudian satu lagi, ketika Sayyidatuna Aisyah menyatakan Nabi tidak melihat Tuhannya, Sayyidatuna Aisyah baru satu rumah dengan Nabi ketika di Madinah tahun kedua. Sedangkan peristiwa Isra wal Mi'raj terjadinya di Mekah. Sayyidatuna Aisyah belum menikah, bahkan itu waktu belum satu rumah sama Rasulullah, masih kecil. Beda dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sudah dewasa itu waktu.
Nah, dan para sahabat selain Abdullah bin Abbas juga menyatakan Nabi melihat. Intinya terjadi perbedaan pendapat di sini. Semuanya ada dasarnya, ya, dengan dasar-dasar yang kuat. Saya kira ringkasannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau nanya apa enggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Anda udah bilang ngelihat bagaimana itu bukan haknya kita. Kata ulama menyatakan, ya, ar-ru'yah thabitah. Wal kaif, bagaimana melihat, ya, betul-betul apa namanya dinyatakan oleh para ulama. Bagaimana? Nah, itu bukan haknya kita. Bukan haknya kita. Jangan tanya bagaimana. Kita cuman mengimani bahwasanya melihat Allah adalah mungkin dan masuk akal. Bagaimananya? Nah, itu bukan haknya kita. Sebab di sini ayat menyatakan kemungkinan melihat Allah. Hadis pun menjelaskan bahwa hari kiamat di surga kaum mukminin akan melihat Allah. Sebagaimana hadis-hadis juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad berjumpa dengan Tuhannya. Nah, ya, bagaimana? Nah, katanya di Aqidatul Awam, min ghairi kaifin wa inhisarin wa iftarat. Tanpa bagaimana. Ya, di luar akal manusia. Kan tadi Anda udah jelasin. Ini enggak ada yang tahu bagaimananya. Dia cuma cerita secara ringkas bakal kita, cerita yang harus kita imani. Nah, bagaimananya akalnya nggak sampai ke situ. Saya kira jelas. Kenapa Allah milih Jibril, Mikail, Israfil? Kalau milih Nabi Muhammad, tadi udah tahu kan? Ya, sebab ayat mengisyaratkan seperti itu. Kenapa dibelah? Ulama juga menyatakan Nabi dibelah dadanya beberapa kali. Di antaranya saat di Gua Hira untuk menerima wahyu agar hatinya menjadi kokoh. Sebelumnya saat beliau masih balita, usia berapa? Sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun berada di perkampungan Bani Sa'ad ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Dan salah satunya juga pada saat Isra wal Mi'raj, sebelum melakukan Isra wal Mi'raj, agar hati beliau menjadi kokoh untuk menyaksikan sesuatu yang besar. Itu hikmahnya. Kenapa dibelah? Adapun kenapa Jibril, Mikail dan Israfil dipilih, ya nanya sama yang milih, Anda nggak tahu. Iyalah, ente kenapa yang milih dia nih ajak umroh? Ya jangan tanya sama aneh, tanya diri sendiri, kenapa ente pilih dia? Ya, iya kan gitu. Yang bisa jawab dia yang milih. Nah, lain dari itu juga kalau mungkin boleh kita bicara, ya, karena memang malaikat Jibril adalah pemimpin dari para malaikat. Sebagaimana malaikat Mikail dan Israfil juga merupakan pembesar-pembesar malaikat. Saya kira jelas. Wallahu a'lam dalam hal ini apa yang beliau saksikan, ya. Tapi perlu kita tahu, ya, bahwasanya nggak menutup kemungkinan mereka yang disiksa, ya, mereka yang disiksa yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi siksa yang diterima oleh mereka sebelum hari kiamat, sebagaimana orang-orang yang tukang maksiat disiksa di dalam kuburnya sebelum hari kiamat. Allah bilang tentang Fir'aun, ya, bahwasanya Fir'aun disiksa setiap harinya oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Kemudian di hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Hari kiamat neraka ada siksa yang lain sebelum hari kiamat, setiap hari pun ada siksanya. Ulama menyatakan ini siksa yang ada di kubur dan di alam sebelum hari kiamat. Dan apa yang disaksikan oleh Rasulullah pun kurang lebih seperti itu.
Jadi dinyatakan oleh Allah tentang Fir'aun. Fir'aun dinyatakan hari kiamat dia bakal disiksa. Namun juga sebelum hari kiamat nih, dia ada penyiksaan bakal dia. Yang mana penyiksaan yang ada atas kekafirannya dia adalah bagian dari api neraka yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah di hari kiamat. Ini untuk Fir'aun, demikian pula untuk yang lainnya yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jelas. Sudah cukup. Al-Fatihah bergabung tamam kulli surah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna